jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Tolong dibuka. Saya ulangi 3 kali. Pak Irul, tolong dibuka. Kalau sudah dijanjikan, Ini nanti kita akan masuk ke dalam. Ini kami berdasarkan surat perintah. Drama penangkapan Muhammad Subci Ajal Sani atau MSAT atau alias Mas Beci di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur akhirnya berakhir. Anak kiai tersangka pencabulan santriwati tersebut menyerahkan diri pada Kamis 7 Juli 2022 malam. Berbagai fakta-fakta pencabulan santriwati. Namun, polisi kesulitan menangkap tersangka MSAT hingga akhirnya kasusnya diambil alih oleh Polda Jawa Timur. 2. Pada 4 Januari 2022, Kejati Jawa Timur telah menyatakan berkas perkara dugaan pencabulan dengan tersangka telah lengkap. Usai berulang kali gagal dilakukan penjemputan paksa, di Treskrimum Polda Jawa Timur memasukkan MSAT dalam daftar pencarian orang atau DPO atas dugaan kasus pencabulan santriwati. 3. Kiai Mukhtar minta anaknya tidak ditangkap. Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti di hadapan ratusan jemaah meminta Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat tidak menangkap anaknya. Permintaan itu dilakukan ketika Kiai Mukhtar mengundang dalam acara tausiah yang dihadiri ratusan jemaah Sidikiyah. Sang predator santriwati atau pelaku pencabulan santriwati di Ponpes Sidikiyah Jombang, Jawa Timur, Mas Beci telah ditangkap dan mungkin saat ini sudah dimasukkan ke dalam sel tahanan. Saya menelusuri tentang berita hal ini, ternyata kejadiannya sudah cukup lama. Sejak tahun 2017 itu awal kejadiannya. Dan si korban melaporkan pada tahun 2019 dan baru beberapa hari yang lalu Mas Beci ini baru bisa ditangkap karena selama ini beliau tidak kooperatif. Keluarganya selalu melindunginya, bahkan ayahnya Pak Kiai Mukhtar Mukti juga selalu melindungi, meminta polisi jangan menangkap. Makanya selama ini polisi selalu gagal dalam menangkap Mas Beci ini. Nah, yang mau saya tanggapi di sini adalah Pak Kiai Mukhtar ini kan seorang kiai besar, pesantrennya cukup besar, santri-santrinya banyak. Berarti kan beliau ini sebagai seorang panutan. Hanya saja saya mengamatinya cara mendidik anaknya itu salah, tidak benar. Karena apa? Jelas-jelas anaknya itu bersalah tapi malah dibela. Ini sesuatu hal yang tidak benar bagi orang tua yang mendidik anaknya seperti ini. Apalagi beliau ini kan seorang kiai, harusnya menjadi panutan. Meskipun anak sendiri salah, ya harus kita kasih pelajaran. Kalau istilahnya orang biasa saja itu biasanya kalau punya anak berbuat kesalahan itu dikepret, dimarahi, kan begitu. Tapi ini seorang kiai malah selalu membela anaknya dengan mengatakan bahwasanya Mas Beci kena fitnah, dan Pak Kiai selalu mengatakan mengetahui dalangnya. Ini kan akal-akalan. Seorang kiai yang seperti ini ya tidak bisa jadi panutan
Karena orang tua itu yang betul kalau sayang sama anak, kalau anaknya salah ya harus dikasih pelajaran, dimarahi, dikamprat, digampar dan lain sebagainya, bukan dilindungi. Ini contoh seorang kiai yang tidak benar. Meskipun dia pintar agama, pandai baca Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain, saya rasa kalau ngaji di sana juga nggak akan benar. Karena apa? Karakter kiainya aja seperti itu. Seandainya Pak Kiai ini dari awal menyerahkan Mas BJ ini, malah beritanya nggak akan heboh sekarang. Karena apa? Serapet-rapetnya menutupi kebusukan pasti akan tercium juga. Nah, kalau saat ini kan beritanya sampai seantero Nusantara tahu semua karena ini kan viral. Tapi kalau kala itu Pak Kiai juga menyadari bahwa anaknya salah, diserahkan begitu saja, menjalani hukuman di tahanan karena hitung-hitung bertobat kepada Tuhan, nggak akan seheboh sekarang. Saya dalam menanggapi hal seperti ini, seorang kiai dalam mendidik anaknya ini, saya katakan ini sangat salah. Buat Anda semuanya sebagai orang tua, kalau mendidik anak, jangan selalu dibela, jangan terlalu dimanja. Kalau salah ya harus dimarahin. Makanya seperti Mbak Wiro dengar tuh Mas Bedi itu katanya di dalam pesantren Asyidikiyah ini bagaikan raja. Ya itu pasti Pak Kiainya itu selaku orang tua pasti memanjakan. Ya sudah tidak bisa dipantau lagi karena setiap kali polisi datang ingin membawanya, ya, ingin menangkapnya, istilah kasarnya, selalu dihalang-halangi. Kalau sebagai seorang panutan, pimpinan, apalagi ini kiai, ya kalau salah katakan salah. Bagaimana dia dakwah, begitu caranya. Salah tapi dia bela, mentang-mentang anak. Ini tidak boleh. Sedangkan orang biasa saja, kalau anaknya salah juga anaknya dimarahi, bukan malah ditutup-tutupi. Ini didikan seorang kiai yang tidak betul, tidak bisa dicontoh hal seperti ini. Makanya seperti Mbak Wiro katakan tadi, mendidik anak sendiri aja tidak benar, harusnya jangan buka pesantren, tutup saja. Tapi ya alhamdulillah pihak Departemen Agama akhirnya menutup karena ada sesuatu hal ini yang tidak beres di pesantren ini. Tapi ada saja para pendukungnya yang masih membela mati-matian, bukannya istighfar mohon ampun pada Tuhan, tapi mereka malah keluar-keluar membela segala. Saya lihat di Facebook tuh ada ibu-ibu yang keluar-keluar, di YouTube juga ada yang ingin jihad membela Mas Beci. Nah ini yang salah tidak usah dibela. Kalau Anda orang beragama tuh yang harusnya seperti itu. Salah katakan salah, benar katakan benar. Apalagi seorang kiai sebagai panutan, tidak peduli itu anak saudara atau siapapun, kalau salah ya harusnya jangan dibela meskipun itu anak sendiri. Makanya Mbak Wiro di sini menanggapi kalau Mas Beci ini ya yang salah Pak Kiai Mokhtar. Ini didikan kiai yang salah, terlalu dimanja, akhirnya ya seperti ini anaknya. Sudah ketahuan salah masih menutup-nutupi. Polisi itu tidak asal menangkap begitu saja kalau tidak ada bukti, ya, dan tidak semudah itu polisi mau menangkap seseorang kalau kesalahannya tidak terbukti begitu. Jadi saya mohon ini menjadikan pelajaran bagi orang tua semuanya. Kalau mendidik anak, meskipun anak sendiri, kalau salah jangan dibela, jangan ditutup-tutupin, harus kita marahi, kan begitu. Jadi kasus Mas Beci ini
menurut saya adalah didikan kiai yang salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.